Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sejawat semuanya dan juga kepala sekolah Miss Kiki Rizky Amalia yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi saya tentang budaya positif. Salah satu bentuk aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.4. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ilmu juga kepada teman-teman dari ilmu-ilmu kecil yang saya dapatkan setelah mempelajari pelatihan dalam calon guru penggerak pada modul 1.4, khususnya tentang budaya positif. Sebelum mulai, saya akan menjabarkan dulu susunan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga ada pemaparan tentang budaya positif, lalu berikutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah eksekusi untuk membuat aksi nyata, membuat kesepakatan sekolah di antara guru-guru untuk beberapa ruangan yang ada di sekolah kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berlanjut ke acara berikutnya, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Rizky Amalia. Kepada Miss Kiki, waktu dan tempat dipersilakan. Hari ini, siang ini, kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama-sama ya, Miss Dia ya, dari insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Miss Dia berupa materi dari penindasan pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Miss Dia dan Miss Farah. Semoga apa yang Miss Dia dan nanti Miss Farah sampaikan di hari ini kita sama-sama dapat pelajari bersama dan dapat diterima oleh teman-teman. Di sini juga terbuka untuk sharing dan berdiskusi bersama, dan nantinya bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita di sekolah ya, insya Allah semoga membawa manfaat. Baik, mungkin demikian sambutan dari saya. Terima kasih Miss Dia dan Miss Farah, semoga selalu semangat untuk belajar dan tetap semangat juga untuk menginvestasikan kepada teman-teman. Terima kasih juga teman-teman di sini yang sudah bersedia hadir untuk belajar bersama-sama di siang hari ini. Sekali lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miss Kiki atas sambutannya dan juga dukungannya untuk rekan-rekan CGP yang ada di TK Smart Awadi ini. Semoga bisa terus membersamai kami untuk menyebarkan hal-hal baik kepada rekan-rekan sejawat yang ada di TK Smart Awadi ini. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelum menuju ke intinya, jadi di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui agar tercipta budaya positif di sekolah. Jadi guru ini memang memegang peranan yang penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini mencakup aspek seperti sikap saling menghormati, kerjasama, semangat belajar, dan komunikasi yang baik. Dengan mewujudkan budaya positif, sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Saat menciptakan budaya positif, guru perlu menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan juga penerapan segitiga resolusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep-konsep inti yang ada pada disiplin positif. Yang pertama adalah penerapan disiplin positif. Berikut adalah tujuan-tujuan utama menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab diri, dan hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efisien dan juga efektif. Disiplin positif juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, sehingga mereka diajarkan untuk merenungkan tindakan mereka dan mencari cara yang lebih baik untuk bertindak di masa depan. Selanjutnya yang berkaitan dengan disiplin positif adalah kita harus mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama motivasi sosial. Motivasi sosial ini adalah
Motivasi yang melibatkan hubungan dan interaksi sosial sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Manusia seringkali termotivasi oleh keinginan untuk diterima, dicintai, dan dihormati oleh orang lain. Jika diibaratkan seorang anak, jadi anak yang memiliki motivasi sosial akan mengikuti kesepakatan kelas hanya untuk diterima dalam lingkungannya. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi ini melibatkan dorongan untuk melakukan sesuatu demi hadiah atau konsekuensi eksternal. Hal ini bisa berupa penghargaan, pengakuan, atau menghindari hukuman. Contohnya, ketika kita meminta anak untuk mengikuti kesepakatan kelas dengan iming-iming misalnya bintang, atau mungkin nanti kalau misalnya bisa mengikuti kesepakatan kelas, kasih hadiah berupa stiker atau apa. Nah, jadi hal-hal yang bersifat penghargaan, pengakuan, atau mungkin menghindari hukuman termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang terakhir adalah motivasi internal. Nah, untuk motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, yang berarti individu ini melakukan sesuatu karena mereka menikmati atau merasa puas dengan tindakan tersebut. Nah, untuk motivasi internal inilah yang ingin kita temukan pada peserta didik kita. Jadi kita ingin mereka melakukan sesuatu, mengikuti keyakinan kelas yang kita sepakati bersama berdasarkan motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Setelah mengenal motivasi manusia, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi setelah melakukan beberapa sesi dalam CGP bersama rekan-rekan CGP dari sekolah lain, saya mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Penghukum ini sesuai dengan namanya memberikan hukuman tidak berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, jika ada anak yang tidak, misalnya di sekolah kita memiliki keyakinan harus menggunakan sepatu berwarna hitam, tapi karena anak itu lupa dan tidak memakai sepatu berwarna hitam, guru meminta anak itu untuk berlari mengelilingi lapangan, contohnya. Padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa siswa yang tidak memakai sepatu harus mengelilingi lapangan. Maka posisi guru yang melakukan hal itu adalah guru yang berperan sebagai penghukum. Untuk membuat merasa bersalah adalah contohnya seperti ini. Ayolah, kalau anak-anak gak mau rapihin mainan, nanti missnya sedih. Nanti missnya kecewa karena teman-teman anak-anak gak mau rapikan mainan. Jadi ketika guru mengucapkan kata-kata seperti itu, guru akan menimbulkan rasa bersalah pada siswa dan memang itu merupakan hal yang seharusnya dihindari oleh seorang guru. Yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi pada posisi ini guru menempatkan posisi yang sama dengan siswa. Mungkin positifnya adalah bisa menjalin kedekatan dengan siswa, namun pada saat-saat tertentu siswa tidak akan sulit untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh guru karena merasa guru sebagai temannya. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini adalah mungkin sebagian di sekolah kita, guru-guru di sekolah kita ini sebagian besar berperan sebagai pemantau. Jadi pemantau ini strict to the rules, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Misalnya ada anak yang belum kayak ayo kesepakatan kelasnya apa, ayo habis mainannya harus dikemanakan, ayo kalau misalnya habis pakai sendalnya dikemanakan. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Jadi guru langsung berkata kepada anak untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang ada. Ternyata posisi yang lebih tepat adalah posisi sebagai manajer. Jadi di dalam posisi manajer ini, guru harus melewati suatu tahapan atau suatu proses yang dinamakan segitiga restitusi, di mana guru harus memvalidasi perasaan siswa dulu, lalu memvalidasi perilaku yang salah. Di akhir kalimat baru kita ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Nah, jadi selain yang tadi, untuk siswa kita ingin memunculkan motivasi internal, untuk gurunya kita akan belajar terus untuk memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk berperan sebagai manajer tentunya kita harus memiliki keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan juga siswanya. Kesepakatan kelas atau sekolah mengacu pada proses yang melibatkan upaya dari guru dan siswa untuk menciptakan rasa keyakinan dan kepercayaan.
Jadi terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas ini adalah dasar penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di mana siswa merasa diterima, didukung, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Nah, ini yang saya sampaikan adalah tahapan segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam proses menstabilkan identitas ini, guru bisa menunjukkannya dengan mengucapkan kata-kata seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas siswa, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita terima emosinya, terima apa yang anak-anak rasakan, setelah itu kita kuatkan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kalimatnya bisa berupa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bisa ditunjukkan dengan mengucapkan kalimat seperti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi dalam melakukan tahapan segitiga restitusi ini tentunya kita harus memiliki kesepakatan kelas yang memang diyakini oleh guru dan juga siswa. Jadi sebelum mempelajari budaya positif, di modul sebelumnya, modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya juga mempelajari tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak yang memang terkait dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Apa kaitannya? Untuk yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara menerapkan budaya positif di sekolah dan dalam sistem pendidikan nasional sangat konsisten dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih luas, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan yang ada pada murid. Jadi memang pembentukan budaya positif ini sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Nah, untuk nilai-nilai ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh guru itu sendiri, tapi juga bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bisa rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, dan juga orang tua siswa. Budaya positif akan lebih mudah terwujud jika guru melakukan peran guru penggerak dan didukung dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah. Seperti sekarang ini kita juga sedang melakukan kolaborasi untuk menyusun sebuah kesepakatan sekolah yang nantinya akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Visi guru penggerak yang disusun dengan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan utamanya adalah membentuk budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi semua yang sudah saya pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3, tujuan utamanya adalah membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Miss Dia? Jadi kesepakatan kelas yang seperti apa yang baiknya kita sampaikan kepada murid-murid supaya dan hal apa yang harus kita lakukan supaya murid ini mau mengikuti kegiatan, mengikuti kesepakatan kelas tersebut tanpa adanya paksaan dan juga tekanan dari guru, dan juga gurunya juga menyampaikannya nyaman gitu kepada. Terima kasih. Jadi mengenai kesepakatan kelas, alhamdulillah di sekolah kita di tahun ini khususnya sudah mulai diberlakukan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita menyebutnya sebagai aturan atau rules, tapi di tahun ini ada perubahan, yaitu keyakinan kelas yang memang kita susun bersama anak-anak agar anak-anak juga merasa bahwa kesepakatan yang mereka susun, yang kita susun bersama adalah kesepakatan mereka, guru, dan kesepakatan semuanya. Nah, dalam proses penerapannya, setelah kita mengetahui tentang tahapan segitiga restitusi, memang akan ada banyak tantangan yang kita temui pada saat meminta anak untuk mengikuti kesepakatan yang ada. Namun jika kita terus konsisten, insya Allah anak-anak akan lebih terbiasa untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang tentunya berkaitan dengan
kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita. Terima kasih Miss Pia. Mungkin untuk tanya jawabnya saya cukupkan sampai di sini. Saya mau sedikit sharing tentang video, tapi sebelum sharing ke video, saya mau sampaikan juga kepada teman-teman bahwa di akhir sesi setelah menonton video, kita akan bersama-sama membuat kesepakatan sekolah yang nantinya akan kita tempel pada beberapa ruangan yang ada di sekolah. Kita ambil contoh mungkin ruangan ini ya, ruangan serbaguna, ruangan musola, dan juga ruangan dapur. Saya bagi ya teman-teman ya, yang di sebelah sini akan menjadi ruang serbaguna atau musola. Untuk tim yang di sebelah sini adalah tim yang membuat kesepakatan untuk ruang dapur. Nantinya kesepakatan itu boleh rekan-rekan hias dengan sedemikian rupa, dengan secantik mungkin. Setelah melakukan kesepakatan bersama-sama, nanti juga akan dipresentasikan di depan. Setelah itu, setelah tersosialisasikan oleh semua guru, tugas kita semua adalah meyakini bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan sekolah itu adalah keyakinan kita bersama, dan kita harus melakukannya setiap hari agar terciptanya lingkungan yang lebih positif lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan tutup dulu, lalu akan saya sharekan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus dari TK Smart Aula di Cirebon, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam video ini terdapat 2 demonstrasi kasus yang diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 1. Kia sedang bermain puzzle. Karena bosan dan ingin mencoba mainan yang lain, Kia lupa merapikan puzzle lalu bermain mainan yang lain. Puzzle-nya masih tercecer di atas meja. Saat Miss Farah melihat, Miss Farah menanyakan kepada Kia mengapa dia belum merapikan puzzle. Kia menjawab, "Aku bosan Miss dan mau mencoba mainan yang lain." Miss Farah menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan berkata, "Oh, Kia bosan ya." Miss Farah juga pernah merasa bosan, lalu memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan, "Tapi kalau kita belum merapikan mainan, nanti mainannya tercecer dan tidak bisa digunakan lagi." Selanjutnya, Miss Farah menanyakan Kia tentang kesepakatan kelas dan menanyakan apa yang harus dia lakukan sekarang. Kia lalu dengan senang hati bersedia merapikan mainan yang pasti bercecer. Karena bangga dengan inisiatif Kia, Miss Farah juga bersedia membantu Kia merapikan mainan, lalu mengajak Kia bermain bersama.
Kasus 2. Adeva sedang membaca buku. Di sampingnya terlihat Borka yang sedang mencari-cari buku bacaan. Ternyata buku yang Borka cari adalah buku yang sedang dibaca oleh Adeva. Borka ingin meminjam buku yang Adeva baca, namun langsung merebutnya tanpa bertanya apakah Adeva sudah selesai membaca bukunya atau belum. Miss Farah yang melihat kejadiannya menanyakan kepada Borka mengapa ia mengambil buku yang Adeva baca. Borka menjawab bahwa buku yang Adeva baca adalah buku favoritnya. Miss Farah lalu menanyakan kembali kesepakatan kelas tentang meminjam barang yang sedang dipakai orang lain. Borka pun menyadari bahwa yang dilakukannya belum tepat. Setelah diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, ia bersedia mengembalikan buku dan jika ia ingin meminjam barang yang sedang digunakan orang lain, ia harus meminta izin dan menunggu sampai barangnya selesai digunakan. Yang tadi dibilang sama Adeva ya, pas udah izin dulu pinjam ke Adeva. Sudah, izinnya gimana? Adeva pinjamnya bentar. Tahu hari, kira-kira baik kalau sama cara. Kalau tidak ambil buku yang lain, Dan buku favorit aku. oh ini buku favorit. Nah, ini sudah trennya buku favorit. Tapi kalau kita mau pakai buku yang ada di sekolah, caranya menurut baik atau tidak? Tidak. Ini kayak Bapak masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih. Kalau nggak pinjam, Mbak Ibu izin dulu. Nah sekarang apa nih yang kira-kira bisa Bapak lakukan supaya Adeva nggak sedih lagi? minta maaf. Minta maaf lalu Kembalikan buku. kembalikan bukunya. Nanti kalau Bapak mau pinjam, tunggu sampai Adeva selesai ya. Setelah itu boleh deh kita baca lagi bukunya. Oke? Terima kasih. Pasti. Kamu balik buku. Hari ini aku pinjam bukunya Pak Cepa. Tapi waktu aku pinjam, aku langsung selesai bukunya. Pak Cepa langsung sedih deh. Habis itu Mbak menegur aku. Terus Farah ada aku datang ke kelas mau pinjam harus izin dulu yang baik. Habis itu aku baru minta maaf kepada Pak Cepa dan kembalikan bukunya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang telah saya buat mengenai penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita berlanjut untuk pembuatan keyakinan sekolah, khususnya untuk ruangan serbaguna ini. Sebelum kita membuat poin-poin kesepakatan sekolahnya, kita mau samakan persepsi dulu nih tentang keyakinan apa yang sekiranya memang menjadi keyakinan kita bersama. Untuk teman-teman rekan-rekan sendiri, khususnya di ruangan serbaguna ini, kira-kira akan merasa nyaman jika apa? Misalnya harus simpan barang setelah dipakai atau apa? Saya butuh teman-teman untuk sharing di sini. Nanti setelah itu bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan sama-sama akan kita saring, akan kita filter untuk menjadi keyakinan sekolah bersama-sama. Ada yang mau sharing mungkin? Ya, Misri? Sebentar, Misri. Ya, karena ini ruang serbaguna biasanya digunakan juga untuk rapat atau acara-acara tertentu ya, jadi menjaga kebersihan juga bisa. Oke, Jadi, nah, saya baca. Oke, terima kasih Misri. Dari Misri ada menjaga kebersihan. Lebih spesifiknya mungkin apa Misri? Lebih ke barang pribadi kah atau barang yang ada di sekolah? makanan yang
telah. Oh, jadi ketika makan makanannya sampah-sampahnya harus dibuang sendiri dengan mandiri. Terima kasih Miss Lee. Ada lagi dari teman-teman mungkin yang mau menambahkan selain ketika makan sampahnya dibuang, langsung dibuang. Ya, dari Miss Karim. Dari kelompok Melati Suci. Ya Miss, untuk dari saya ya, dari kami sih, karena ini kan ruangannya ruang serbaguna, jadi untuk dipakainya juga nggak cuma satu orang dua orang, jadi kalau bisa selain menjaga kebersihan juga, mungkin barang pribadi juga ya Miss, kalau simpan mungkin lebih tertib. Oke, jadi lebih tertib menyimpan barang-barang pribadi khususnya di ruangan-ruangan yang memang menjadi ruangan yang dipakai secara bersama. Oke, terima kasih Miss Karin. Mungkin dari kelompok apa tadi ini namanya? Nomor Indah ada lagi setelah dapat tambahan dari Melati Suci. Oke, Miss Dia. Satu lagi nanti dari Melati Suci ya. Mungkin ini juga ya misalnya penataan tata ruang juga, misal penyimpanannya tuh penyimpanannya tadi di situ ya sudah di situ saja gitu, tidak perlu ketika dipinjam oleh rekan yang lain ya harus disimpan lagi di situ gitu. Oke, jadi konsisten untuk menyimpan benda sesuai dengan tempatnya. Bukan di situ berarti setelah dipakai disimpan di situ lagi. Seperti itu Miss ya? Oke, terima kasih. Melati Suci ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, dari Miss Siva. Mungkin ini Miss, apabila minjem barang dari sini mungkin bisa dibalikin lagi ke tempatnya gitu. Misalnya minjem tentang peralatan solar yang ada di sini mungkin bisa dibalikin lagi ke tempat sekolah. Oke, jadi bertanggung jawab ketika meminjam untuk dikembalikan lagi. Oke, jadi kita sudah dapat beberapa contoh tentang keyakinan-keyakinan yang memang kita yakini bersama. Tugasnya rekan-rekan semua dan juga tugas saya adalah lebih membuatnya lebih spesifik lagi untuk menjadi kesepakatan atau keyakinan-keyakinan yang nantinya akan dipajang di ruangan ini dan akan menjadi keyakinan yang akan kita lakukan bersama-sama. Kita mulai ya. Terima kasih.
buat song